Jadi nih dok, saya mau cerita sedikit nih dokter sebelum nanya ya dokter. Waktu saya dulu nih di puskesmas nih dokter. Kok kita ngomongin soal asam lambung, bukankah itu punya penyakit dalam atau punya dokter umum gitu Iya, ya? benar-benar. Nah teman-teman semuanya, kita harus perhatikan bahwa ternyata di dalam ilmu kedokteran jiwa sendiri ada beberapa kondisi gangguan seperti gangguan cemas, gangguan depresi, itu yang berdampak ke gejala fisik. Dia bilang, jadi sebenarnya untuk membedakan nih dokter, apakah ini karena memang ada GERD-nya kah atau memang ada gangguan jiwanya nih dokter? Ya, ada istilah GERD anxiety sekarang. Ya. Kalau di dalam teoritisnya, sebenarnya ketika mulai ada kecemasan yang dominan, maka sistem saraf pusat itu akan mengambil alih kondisi di lambung itu. Bahkan sudah dilakukan endoskopi, pemeriksaan USG, pemeriksaan feses, ya nggak ada apa-apa, semuanya normal labnya. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak menyadari bahwa ini pasien mengalami gangguan kecemasan. Kadang-kadang pasiennya nggak mau denger ini dokter. Misalnya udah dibilang, ibu ini bukan di lambung masalahnya. Dokter punya tips nggak untuk lebih kepada membujuk? Ini dokter sebenarnya ibu atau bapak ini bukan di lambung masalahnya nih dokter. Jadi kalau ibu stres, di otak ibu tuh akan keluar suatu zat namanya kortisol atau ada suatu keadaan di bagian otak ibu kecil tuh di tengah namanya amigdala. Dia terlalu aktif. Kalau dia terlalu aktif, nanti dia tuh akan membuat tubuh kita tuh responnya beda, Bu. Ibu jadi lebih sensitif, makan pedas sedikit jadi sakit perut, kemudian makan lemak sedikit ibu jadi kembung gitu. Katanya kalau udah ke dokter lama tapi juga nggak ada perubahan, udah liburan aja. Ini sebenarnya benar nggak nih kalau udah stres healing, kalau udah stres liburan, vacation, ini benar nggak dok? Mungkin bisa benar, ya. Walaupun istilah healing sendiri kan tidak terlalu tepat, ya. Karena healing artinya menyembuhkan, berarti sudah ada yang sakit. Yang kita mungkin mau tekankan adalah caringnya, yaitu menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS-KJI. Dan pada episode kali ini nih kita bakal bahas masalah fenomena asam lambung yang tak kunjung sembuh. Jadi dan untuk episode kali ini saya kedatangan special guest. Ini lagi-lagi nih kita mengundang Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa FACLP. Ya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Baik. Sehat-sehat selalu dokter. Saya gimana? Alhamdulillah baik juga nih dokter. Terima kasih ya dokter, ini udah yang keberapa kali ya dokter datang nih main ke studio kita Seksi Ansietas. Ini saya mau nanya dulu sebelum kita bahas-bahas nih dokter. Ini ada FACLP, sebenarnya ini apa ya dokter ya? Oh, itu sebenarnya adalah Fellow of the Academy of Consultation Liaison Psychiatry. Jadi tahun 2013 saya diakui sebagai fellow gitu di Amerika Serikat saat itu. Jadi sudah hampir 9 tahun yang lalu ya kalau gitu. Jadi itu merupakan pengakuan kepada psikiater yang mempunyai keminatan di bidang psychosomatic medicine dan consultation liaison psychiatry. Jadi makanya nih dokter lebih concern ke masalah psikosomatis ya dokter ya? Ya, dan liaison psychiatry. Jadi kebanyakan seperti kita akan bahas kali ini misalnya tentang masalah lambung, masalah jantung, masalah penyakit endokrin. Ini salah satu keminatan ya ke kami gitu di bidang CLP dan psychosomatic medicine. Tapi kalau di awam kebanyakan memang lebih banyak orang mengenalnya ya psikosomatik. Gitu. Iya benar-benar. Jadi masalahnya dokter perawatan yang menyeluruh bukan hanya fisik tapi juga mental ya dok ya. Tentunya seperti itu kalau kita mau lihat konsep kesehatan secara menyeluruh ya. Oke dok, jadi ini kita bakal bahas kali ini yang lalu kita udah bahas masalah jantung, ini kali ini kita bahas masalah lambung nih dok, lambung dan gangguan stres. Jadi nih dok, saya mau cerita sedikit nih dokter sebelum nanya ya dokter. Waktu saya dulu nih di puskesmas nih dokter. Jadi banyak sekali pasien saya itu setiap minggu, bahkan ada yang 3 hari sekali gitu, datang ke puskesmas mengeluhkan katanya lambungnya yang enggak juga kunjung sembuh. Dan harus selalu minum obat lambung nih katanya dokter. Jadi kalau untuk dalam psikiatri ini sendiri, itu fenomena ini sebenarnya ada maksud lain nggak? Ada arti lain nggak nih dokter ya? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang
diagnosis klinis lah ya, anggaplah kalau kita berbicara. Karena memang kan suka orang bertanya gini, sebenarnya ini sakit apa gitu ya. Sebagai dokter kita selalu dulu diajarkan pertama kali kita melihat gejala. Jadi teman-teman yang mungkin menonton kita kali ini, mereka akan selalu berpikir kalau misalnya kejiwaan itu kan katanya gejalanya di pikiran dan perasaan sama perilaku manusia. Kok kita ngomongin soal asam lambung, bukankah itu punya penyakit dalam atau punya dokter umum gitu ya. Nah teman-teman semuanya kita harus perhatikan bahwa ternyata di dalam ilmu kedokteran jiwa sendiri ada beberapa kondisi gangguan seperti gangguan cemas, gangguan depresi, itu yang berdampak ke gejala fisik. Jadi kalau misalnya ada orang datang dengan keluhan seperti tadi asam lambung kemudian kembung atau buang air, diare yang tidak kunjung selesai, kadang-kadang walaupun dia nggak terlalu sakit perut atau yang lagi dalam kondisi keracunan, itu bisa aja terkait dengan masalah stres yang sifatnya akut, yang segera, atau yang berkepanjangan, yang kronis gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu dan fenomena itu banyak sekali. Bahkan di beberapa penelitian dikatakan sebenarnya ketika seorang pasien datang ke dokter umum dengan keluhan fisik, ya itu 20 sampai 25% itu rata-rata mengalami masalah kejiwaan juga. Jadi kalau kita mau screening gitu ya dengan alat, misalnya contoh dengan GAD-7 ya, Generalized Anxiety Depression Disorder 7 gitu ya, yang ada juga di halaman website PPPDSKJI, itu kita bisa lihat tuh, oh ternyata kita tuh bisa mengalami gejala kecemasan tanpa kita sadari gitu. Ternyata kita tuh cemas gitu, masuk ke kategori gangguan cemas. Gitu. Walaupun yang kita tampilkan ke hadapan dokter kita adalah gejala fisik. Gejala asam lambungnya tadi katanya nih dokter. Jadi dokter sebenarnya gangguan cemas ini keluhannya apa aja nih? Makanya kadang-kadang kan banyaknya pasien itu datangnya ini dengan sakit perut, kembung dia bilang. Jadi sebenarnya untuk membedakan nih dokter, apa ya? Apakah ini karena memang ada GERD-nya kah atau memang ada gangguan jiwanya nih dokter? Iya, ini pertanyaannya bisa panjang ya karena di dalam apa nih dokter? Untuk dokter kita buka nih dokter. Di beberapa kali saya bercerita kepada teman-teman lewat YouTube maupun di Instagram, kita sering bahas nih masalah lambung ini karena menjadi fenomena. Bahkan ada istilah GERD anxiety sekarang yang sering jadi omongan teman-teman di internet ya, di netizen ini kan. Jadi gini, kalau kita lihat mau gampangnya ya, sebenarnya ketika kondisi lambung kita ini dalam keadaan terganggu, misalnya kita salah makan lah, atau telat makan, maka itu bisa berdampak. Ya, gejalanya ada, lambungnya ya, merasa gak nyaman, kembung, sakit, perih seperti itu. Dan biasanya kalau seperti ini diobatin, misalnya dengan menggunakan PPI atau menggunakan obat asam lambung, antasida yang biasa, itu biasanya akan segera membaik. Ya, akan segera membaik. Gitu. Kondisi seperti ini sering kita temukan, bahkan keracunan sekalipun bisa segera membaik dengan pengobatan. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin tidak terlalu kelihatan, di mana keadaan ini menjadi berkepanjangan. Kok sakitnya tuh kayaknya nggak baik-baik? Iya, gitu. Yang nggak ada perubahan setelah berulang kali datang. Tuh, gitu. Gejala lambungnya, gejala kecemasan ada mulai. Nah, biasanya kita melihat kalau di dalam teoritisnya sebenarnya ketika mulai ada kecemasan yang dominan, maka sistem saraf pusat itu akan mengambil alih kondisi di lambung itu. Kalau tadi kita berbicara tentang penyakit lambung biasa, itu sistem enterik, ya, atau kita bilang enteric nervous system yang bergerak. Gitu ya. Kalau misalnya sudah ada gejala kecemasan, itu maka brain gut axis-nya itu yang berjalan. Ada vagus system, nervous vagus atau saraf vagus yang menghubungkan antara otak dengan lambung yang lebih dominan. Jadi nggak heran ketika si pasien merasa, kok saya udah kasih obat-obatan untuk lambung sampai yang paling bagus sekalipun tetap tidak ada membaik. Perubahan. Iya, tidak ada perubahan berarti gitu. Karena tetap kembali. Sebenarnya problemnya dari sistem saraf pusatnya yang sudah mengambil alih keadaan itu. Nah ini yang mungkin perlu dipelajari juga bukan cuma oleh teman-teman yang pemirsa kita ya, tapi juga oleh dokter-dokter. Teman-teman sejawat dan dokter, ya benar-benar. Jadi jangan biarkan kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi gejala lambung yang menahun, diobatin,
bahkan sudah dilakukan endoskopi, Iya. pemeriksaan USG, Iya betul-betul. pemeriksaan feses, ya nggak ada apa-apa, semuanya normal labnya. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak menyadari bahwa ini pasien mengalami gangguan kecemasan. Kecemasan ya dokter ya. Jadi artinya dokter saling berhubungan ya dok ya. Bisa aja nih memperberat orang dengan kecemasan memperberat lambung dengan keluhan lambung, atau orang dengan ada gangguan lambung juga timbul berupa kecemasan gitu dokter. Betul. Jadi ada beberapa kali kita ketemu beberapa kasus awalnya dia mungkin sakit lambung, tapi karena sakit lambungnya kelamaan, dia mengalami kecemasan. Ini biasanya berkaitan dengan kondisi tadi, ada komorbid ataupun ada keadaan yang memicu kecemasan itu. Jadi yang paling sering kita temukan, mungkin pertama kali pasien itu ada gejala fisik, gejala fisik lambungnya, dia mengalami keluhan seperti tadi GERD, mungkin ya, mana kala dia nyeri atau kembung ya. Dan kemudian karena saking lamanya gejala tersebut tidak baik, karena udah makan obat dan segala macam nggak membaik, menimbulkan kecemasan buat dia. Itu ada tuh yang kasus seperti demikian. Jadi ada gejala lambungnya, ada masalah lambungnya, dan itu berlangsung lama sehingga menimbulkan kecemasan. Di lain pihak ada juga kasus-kasus yang sebenarnya ini kasus kecemasan, cuman dia tercover atau tertutupi oleh kasus-kasus gejala lambungnya, sehingga si pasien merasakan saya ini sebenarnya sakit lambung, bukan sakit cemas. Jadi dia ketika ditanya stres atau apa, dia nggak terlalu nggak terlalu nyadar. Tapi basicnya sebenarnya dia adalah sakit cemas. Dan kita tahu bahwa di dalam berbagai macam, kalau kita lihat tuh ada diagnosis kriteria lah kalau kita bicara kedokteran, itu salah satu gejala fisik itu sering diungkapkan kan sebagai salah satu poin dari gejala-gejala kecemasan tersebut. Jadi bisa aja dua-duanya terjadi pada satu pasien pun. Jadi ini nggak harus ya dok ya, saya cemas kalau ada rasa nggak enak di hati atau ada rasa kayak mumet di kepala, nggak harus begitu ya dok ya. Bisa aja orang dengan keluhan lambung tadi ternyata dia cemas gitu dok. Nah makanya kalau kita melihat perspektif dari psychosomatic medicine atau keilmuan psikosomatik medis, kita tuh nggak bisa ngelihat pasien tuh hanya ini sakit fisik, ya ini sakit jiwa. Nah, tapi kita harus melihat pasien tuh sebagaimana apa adanya yang bisa mengalami gangguan fisik dan gangguan mental, dan bisa dua-duanya terjadi gitu. Jadi jangan seolah-olah kalau ini pasti gangguan fisik aja, gangguan mental nggak ada, atau ini gangguan mental nggak bisa. Kan kadang-kadang ada ya orang yang berpikir, ya nggak mungkin lah orang sakit jiwa berat, misalnya schizophrenia, itu biasanya orangnya sehat-sehat kok, nggak bakal sakit fisik gitu. Ada stigma di masyarakat yang mengatakan seolah-olah demikian. Itu kan nggak benar gitu. Jadi manusia itu kita harus lihat secara keseluruhan. Dalam sisi kedokteran psikosomatik itu kita lihat bahwa ini bisa terjadi. Jadi perlu disadari juga oleh teman-teman sejawat. Jadi alangkah baiknya kalau ada pasien kita nih dokter, selain fisik juga mentalnya juga di screening nih dokter ya. Sebenarnya mungkin di dalam kehidupan kita sebagai dokter pun kita suka menanyakan pertanyaan yang standar. Ya kan, kalau misalnya dulu ada namanya tanda vital, misalnya contohnya tekanan darah, suhu, napas, ya, tensi gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa tanya, misalnya yang paling gampang bisa tidur. Ini juga salah satu yang sering harus diperhatikan. Atau kalau dari teman-teman dari dokter saraf, misalnya nyeri, nyeri juga seringkali menjadi salah satu tanda ya bagaimana keadaan ini bisa berkaitan satu sama lain. Makanya keadaan ini sebenarnya perlu diperiksa dari awal, dan seorang yang cukup membantu dirinya dengan pendekatan psikosomatik, biasanya dokter-dokter itu dia sudah mengerti nih bahwa yang dihadapinya ini punya kemampuan untuk mengalami gangguan kejiwaan dan juga bisa mengalami gangguan fisik sekaligus gitu. Jadi maksudnya karena kan rata-rata kan orang nggak selalu berjumpa dengan psikiater gitu dok ya. Jadi memang juga ilmu untuk para teman sejawat yang ada di puskesmas, di klinik-klinik kecil gitu dokter, bahwa jangan lupa untuk menanyakan mungkin apa nih dokter, ada nggak istilahnya pemeriksaan kayak dokter bilang tadi tanda vital gitu, screening awal untuk itu ada nggak dok? Sebenarnya di beberapa rumah sakit ataupun tadi kita bicara tentang puskesmas ya, itu ada program seperti itu ya, dan dulu ya di puskesmas itu dengan
Dokter Dan salah satu di Jakarta, itu ada namanya metode 2 menit. Jadi metode 2 menit ini adalah untuk membantu kita menanyakan kepada pasien hanya dalam waktu 2 menit. Kita bisa melihat apakah ini ada kemungkinan mengalami kasus-kasus gangguan kecemasan atau kejiwaan yang lain. Ya, hanya dengan menggunakan 2 menit. Tadi kita bicara tentang GAD 7. Ya, itu kita bicara tentang bagaimana dalam waktu singkat ada suatu lembaran yang bisa kita isi kuesioner yang dalam waktu hanya kurang dari 5 menit kita bisa kira-kira arahnya kemana. Iya, benar-benar. Atau PHQ-9, itu juga bisa digunakan. Karena itu juga digunakan di website kami di PPPDSKJI dan juga kasus-kasus yang berkaitan dengan misalnya bagaimana menanyakan apakah mood-nya, suasana perasaannya gitu ya. Pertanyaan yang sebenarnya nggak makan waktu ya, Dok, ya? 30 detik pun tidak nyampe, tapi itu bisa memberikan makna yang cukup besar. Karena ada beberapa orang yang kalau nggak ditanya tentang perasaannya dan pikirannya, dia nggak ngomong. Nggak cerita, iya benar-benar dokter. Jadi sesimpel bagaimana perasaan Anda hari ini mungkin ya gitu dokter ya. Apakah merasa sedih atau merasa kehilangan minat gitu ya. Karena tanda depresi itu kan sebenarnya cuma 2 yang utama kan, yaitu mood yang hipotim atau yang mood yang sedih dan kehilangan kesenangan. Kan. Jadi tadinya bisa ngapa-ngapain sekarang nggak mau. Itu salah satu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ke depresi gitu. Kita harapkan sebelumnya kita bisa kenali di awal. Jadi lebih aware ya dokter ya. Betul. Untuk tanda-tanda gejala-gejala awal nih dokter. Dan jadi ini juga menjadi suatu masalah nih dokter untuk ini karena saya juga sering juga dipertanyakan dulu waktu di pesisir waktu di terpencil nih dokter, dok kadang-kadang pasiennya nggak mau denger ini dokter. Misalnya udah dibilang ibu ini bukan di lambung masalahnya. Dokter punya tips nggak untuk lebih kepada membujuk ini dokter sebenarnya ibu atau bapak ini bukan di lambung masalahnya nih dokter. Jadi kalau saya pernah dulu sekitar dari 10 tahun yang lalu ya, kalau keliling ya ke daerah melakukan workshop untuk teman-teman dokter umum ya dan penyakit dalam. Salah satu masalah keluhannya adalah katanya pasien nggak mau dok dirujuk ke dokter jiwa karena malu, stigma, ya bukan gila atau tidak mengalami masalah berat gitu ya. Yang saya tekankan sebenarnya nggak harus selalu dirujuk, saya bilang. Sebenarnya dokter umum itu kan juga punya kompetensi mengatasi masalah-masalah terkait dengan somatisasi misalnya. Dan bagaimana dia bisa tahu itu sebagai sesuatu yang berkaitan adalah kita harus menjelaskan patofisiologinya. Kalau kita dokter kita jelaskan kan, oh ini mekanismenya ada nih. Kalau cemas bisa bikin lambung sakit misalnya. Kalau misalnya cuman ini gara-gara Anda banyak kepikiran. Terus, terkadang kan nggak diterima sama pasien dokter ya. Udah ini liburan aja, emang bisa segampang itu. Tapi kalau kita bilang Bu, kalau ibu stres, di otak ibu tuh akan keluar suatu zat namanya kortisol atau ada suatu keadaan di bagian otak ibu kecil tuh di tengah namanya amigdala, dia terlalu aktif. Kalau dia terlalu aktif nanti dia tuh akan membuat tubuh kita tuh responnya beda Bu. Ibu jadi lebih sensitif, makan pedas sedikit jadi sakit perut, kemudian makan lemak sedikit ibu jadi kembung gitu. Itu yang bisa kita jelaskan. Jadi kita perlu menjelaskan dari sisi pasien gitu. Jadi jangan juga kebingungan itu membuat kita semakin bingung juga gitu. Kadang-kadang kan dokternya juga bingung mau jelasinnya gimana gitu. Jadi selalu akan ada cara yang mempermudah. Ya, ini salah satu caranya juga kita membuat podcast ini kan mempermudah orang memahami. Nah, kalau misalnya masih belum dipahami sama teman-teman ini, berarti ada yang salah dari omongan kita nih. Ya, kita salah maksudnya berarti. Nggak tersampaikan ya dokter ya. Gitu. Jadi begitu juga kalau saya membuat satu video gitu ya, dimana kita mau menyampaikan yang rumit jadi sederhana, bukan yang sederhana jadi rumit. Jangan dibuat rumit. Gitu. Karena dulu kan dokter istilahnya apa ya dok ya? Terkadang masyarakat ini menganggap ke dokter itu terkadang nanti nggak ditanyain, nanti pokoknya dia bilang udah kamu kena ini langsung ini gitu, langsung memvonis. Padahal sekarang kan karena masyarakat udah bisa baca dari mana saja, jadi memang dokternya juga harus lebih dokter ya, bisa berpikir dari pihak pasiennya nih dokter ya. Betul. Jangan hanya. Dan itu merupakan tantangan menurut kita ya, karena sekarang informasi sangat mudah, kita bisa melihat, kita tinggal googling misalnya diagnosis gangguan cemas langsung ada dan si pasien merasakan. Makanya kita selalu berpesan ya ke teman-teman pemirsa juga, di mana jangan diagnosis diri sendiri.
Itu penting. Iya, benar. Ya kan? Jangan ngobati diri sendiri. Walaupun saya tahu nih, ada beberapa orang yang mencoba mengobati. Beli obat sendiri. Kadang-kadang ada apotik nakal juga yang jualan obat-obatan. Iya. Langsung ngasih nih ya, psikiatrik gitu yang akhirnya malah membuat masalah buat ke depan. Jadi jangan ya teman-teman ini kalau bisa ke dokter jiwa. Iya, jadi benar dokternya fenomena self diagnose, abis itu self treatment. Ini lagi rame-ramenya nih dokter. Memang itu tujuan kita, salah satu tujuan untuk podcast ini sendiri dokter. Jadi selain menghapuskan stigma bahwa ke dokter jiwa itu artinya gila, itu yang harus kita hapuskan dokter. Tapi juga ya itu tadi edukasi kepada pasien nih dokter. Jadi dokter tadi juga dokter ada menyinggung nih masalah katanya kalau udah ke dokter lama tapi juga nggak ada perubahan, udah liburan aja. Ini sebenarnya benar nggak nih kalau udah stres healing, kalau udah stres liburan, vacation, ini benar nggak dok? Mungkin bisa benar, ya. Walaupun istilah healing sendiri kan tidak terlalu tepat, ya. Karena healing artinya menyembuhkan, berarti sudah ada yang sakit. Yang kita mungkin mau tekankan adalah caringnya, yaitu menjaganya. Ya, caring bukan healing. Gitu. Apakah bisa kita menjadi jauh lebih nyaman melepaskan diri? Sebenarnya itu kan suatu fenomena biasa dalam menghadapi stres. Ketika kita berhadapan dengan stres, ada dua kemungkinan, whether you fight, menghadapinya, or fly, lari jauh dari dia. Tapi ada sesuatu kondisi di mana kehidupan kita tuh nggak selalu kita bisa keluar dari kondisi itu segera. Benar-benar. Seringkali mau nggak mau kita harus menghadapinya. Ya, kita nggak bisa dikit-dikit healing, dikit-dikit ke Bali gitu kan. Ini kan kesannya terlalu memudahkan. Iya. Yang kita perlu kuatkan adalah bagaimana kita bisa lebih beradaptasi ketika kita berhadapan dengan masalah tersebut. Kalaupun nggak bisa beradaptasi gimana dong? Coba sederhanakan. Saya selalu bilang ke pasien juga kalau kita edukasi gitu ya, melakukan edukasi, kita selalu bilang coba sederhanakan hidup kita gitu. Kalau kita sederhanakan hidup kita, maka mungkin apa yang ada di hadapan kita itu tidak terlalu banyak, sehingga kita nggak kesulitan untuk membantu diri kita melewati itu semua. Tapi kalau kita terlalu banyak yang dilakukan, pengen ini, pengen itu, semuanya pengen, agak susah ya nantinya mengatur waktu. Dan ketika kita tidak mampu, apalagi ditambah orangnya punya kepribadian misalnya perfeksionis dia akan jauh lebih, dia merasa tegang terus, cemas, tidak puas, persepsi-persepsi negatif timbul, yang akhirnya menimbulkan kecemasan. Jadi sebenarnya kadang-kadang ujung-ujungnya memang kita juga sih pembuat kecemasan itu. Kita yang memperburuk kecemasan itu sendiri ya dokter ya. Dan membuat itu. Makanya orang yang selalu sadar, ya seperti saya selalu punya mantra buat pasien saya, ikhlas, sabar dan sadar. Saya bilang ini penting diperhatikan. Kalau kita berasa bahwa diri kita itu penuh dengan ketidaknyamanan, berarti ada sesuatu yang kita inginkan tapi nggak dapat. Iya benar-benar. Kenapa kita demikian? Mungkin kita banyak maunya. Atau kita berupaya selalu mendapatkan yang kita mau, tapi kita nggak tahu bahwa tergantung banyak hal kemauan kita itu. Jadi kalau kita nggak bisa menerima itu dengan ikhlas dan mempertahankan kesabaran kita ketika kita menghadapi kesulitan, akan sulit gitu, pasti akan jadi cemas. Very easy, ya maksudnya gampang banget kita sekarang jadi cemas. Iya benar. Jadi sekarang. Sebenarnya apa ya dokter ya, kita lebih kepada mengenal diri sendiri karena healing yang dimaksud orang-orang ini healingnya dia belum tentu healingnya saya. Betul. Ya dokter ya. Betul sekali. Karena setiap orang itu unik. Makanya kadang-kadang kan ada fenomena kadang-kadang di pasien juga. Obat yang dari dokter suka dia kasih orang. Dia bilang katanya pakai ini obatnya enak. Saya bilang jangan bilang begitu Pak. Karena setiap orang itu mungkin beda kondisinya. Jadi nggak bisa disamain kayak gitu. Ini sering memang dokter, nanti kan baru-baru nih orang tua saya itu katanya dia ke dokter itu sembuh, keluhannya gini juga. Itu sering dokter memang. Karena biasanya kita akan membuat persepsi kita itu apa yang kita mau. Saya berbicara kepada seseorang tentang banyak hal, tapi yang mungkin nyangkut di kepala orang tersebut adalah yang menjadi minat dari orang tersebut. Jadi kalau kita ngomong lama nih di podcast ini, ada orang yang mungkin cuma skip aja, atau ada yang benar-benar dengerin, cuma dia pengen ngambil kata kuncinya. Kata kuncinya skip, healing. Wah, apa tuh healing gitu kan? Atau dia tadi pasti ngomong apa sih dia tadi? Jadi kadang-kadang ini yang membuat sedikit perbedaan buat setiap orang kayak gitu.
Ini jadi dokter apa ya? Memang membahas psikosomatik ini kayaknya luas karena Sangat memang luas. karena memang sehari-hari yang dialami kebanyakan orang itu memang hal-hal seperti ini nih dokter. Tapi nih dokter untuk tips terakhir nih dokter, ada nggak tips yang bisa apa ya dilakukan untuk teknik relaksasi nih dokter? Ada nggak dokter yang bisa dibagi Ya. nih dok? Teknik relaksasi ini menjadi menarik nih kalau kita bicarakan, karena ada beberapa teknik yang mungkin sudah diketahui. Ada pernapasan 4-6 Iya gitu benar. ya. Itu yang Jadi paling sering dok. tarik napas, tahan, kemudian keluarkan. Keluarkan. Boleh. Mm-mm. Atau progressive muscle relaxation, di mana orang itu menegangkan Otot-ototnya. otot-ototnya Mm-mm. sambil seperti ini pun bisa, kemudian dia lepasin pelan-pelan. Oh rilis ya. Seperti sambil relax ya. Tapi kalau saya berpikir dalam kondisi seperti bagaimana kita bisa mengatasi cemas, ya. yang sehari-hari ada, coba lakukan sesuatu yang membuat kita happy, yang membuat kita lebih tenang, dan itu dilakukan setiap hari. Oh. Jadi seperti kayak kita sembahyang gitu. Iya. Kita sembahyang nih setiap hari, cuma dengan berdasarkan ritual saja, tapi kita merasa bahwa sembahyang itu adalah sebagai suatu cara kita untuk lebih tenang, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya, tetapi juga membuat kita lebih rileks. Iya. Nah, jadi dibikin suatu ritual seperti itu. Karena kadang-kadang kan ada orang, misalnya contoh olahraga. Bapak olahraga, oh iya saya olahraga. Berapa kali sehari? Oh seminggu sekali. Nah, berarti kan olahraga iya, tapi tidak benar-benar olahraga itu. Nah, kalau misalnya relaksasi juga demikian. Iya sama ya dok ya. Tapi saya sih senangnya buat pasien tuh yang tadi kita bicarakan, yaitu bagaimana kita bisa menyederhanakan hidup. Iya. Karena kalau kita mulai bisa membuat hidup kita lebih sederhana, slowing down kadang-kadang itu akan jauh lebih nyaman. Namun seringkali kesulitannya adalah kan sekarang lagi era modern serba cepet tuh. Gimana kita mau slowing down? Kembali ke pilihan. Kalau kita masih bisa beradaptasi, silakan. Kalau Anda memang bisa. Tapi buat sebagian orang yang susah dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala kecemasan, daripada Anda ke dokter jiwa, lebih baik Anda mulai sekarang belajar untuk mengurangi kondisi seperti itu. Itu sih yang penting. Jadi ini saya dokter mau ambil quote of the day nih dokter, menyederhanakan hidup nih, saya setuju nih dokter. Jadi jangan terlalu banyak muluk-muluk, jangan juga terlalu melihat selalu ke atas gitu ya dokter ya. Jadi lebih, tapi kembali lagi kepada pilihan. Iya, karena kalau mau sederhana ya kayaknya pasti insya Allah lebih tenang nih hidup nih dokter ya. Pasti, karena kemauan yang banyak terus nggak dapet, bikin kita tuh jadi merasa kok hidup begini banget ke kita gitu. Jadi pada akhirnya menyalahkan kehidupannya dokter ya. Bahkan bisa menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Walaupun sebenarnya lebih banyak kita tahu dari pasien-pasien kita, pengalaman kita, bahwa banyak hal-hal itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Itu yang penting. Oke dokter. Aduh dokter, terima kasih dokter atas ini bukan hanya pada akhirnya bukan hanya membahas masalah kesehatan jiwa, tapi untuk perjalanan hidup itu juga menurut saya relate gitu dokter ya. Oke, terima kasih banyak dokter atas ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menonton pada hari ini. Jadi udah seru sekali nih dokter, untuk episode kali ini kita udah bahas panjang lebar masalah lambung dan stres nih dokter. Jadi dokter sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan mengenai masalah-masalah lain. Dokter kalau memang ada waktu kita buka lagi nih dokter sesi selanjutnya ya dokter ya. Boleh ya dokter. Terima kasih dokter sekali lagi sudah hadir di podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Sebelumnya nih dokter, kalau misalnya nih ada saya nih main ke Jakarta ya kan. Kalau mau konsultasi sama dokter nih harus kemana nih dokter? Saya praktiknya di satu rumah sakit saja, di Rumah Sakit EMC Alam Sutra di Serpong, Tangerang Selatan. Oke, jadi kalau ada waktu nanti saya main ke Alam Sutra ya dokter ya? Di Serpong. Baik dokter, jadi kalau untuk IG atau ada medsos lain dokter, TikTok mungkin? Ya, rata-rata semuanya dengan nama Andri Psikosomatik. Jadi kalau search itu Andri Psikosomatik biasanya akan langsung keluar ya dok ya. Jadi semua tulisan-tulisan yang dulu pernah saya tulis di beberapa media maupun di blog. Jadi emang terkenalnya dengan Andri Psikosomatis ya dokter ya. Oke, terima kasih dokter. Sekian untuk episode kali ini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.